Assalamualaikum, welcome back to my channel Sunanda Official. Baik, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi tentang CPNS. Namun ini berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang latsar ya, atau latihan dasar. Untuk kali ini kita akan sedikit berbeda materi yang akan kita bahas. Dan ini lebih ke isu-isu umum ya. Mungkin teman-teman semuanya juga banyak yang sedang bingung atau ini boleh nggak sih gitu ya. Ya, jadi temanya adalah tentang menikah. Ya, kita sebelum lanjut, saya mohon teman-teman semuanya untuk bisa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi tentang apakah CPNS boleh menikah dan apakah kita sebagai CPNS mungkin ya bisa mengajukan cuti. Dan ini semuanya berdasarkan pengalaman pribadi saya di tahun 2019, dimana saat itu saya baru masuk menjadi CPNS kurang lebih 3 bulan. Karena jauh-jauh hari sudah saya rencanakan berserta keluarga, saya harus tahun itu menikah di bulan Juni. Saya masuk bulan Maret ya. Jadi 3 bulan itu saya harus mengadakan pernikahan seperti itu. Nah, di tengah jalan sebelum pernikahan itu saya sedikit bingung apakah boleh, karena baru 3 bulan masuk ya, baru beberapa bulan saja kita langsung mengajukan cuti menikah gitu ya. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, lanjutkan saja rencananya, nggak usah ditunda. Jadi semuanya itu boleh ya. Sekali lagi, cuti menikah untuk CPNS itu boleh. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ya, nanti silahkan teman-teman bisa di-searching Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ya. Di bagian ketujuh tentang cuti karena alasan penting. Ya, ini masuk di pasal 328, di mana PNS atau teman-teman yang masih CPNS ini sebenarnya belum bisa mendapatkan cuti ya, selain cuti alasan penting ini. Tapi dengan catatan teman-teman sudah menjalankan masa kerja selama 1 tahun ya untuk CPNS. Jadi untuk CPNS yang masa kerjanya 1 tahun itu sudah berhak mendapatkan cuti. Dan di luar itu sebelum masa 1 tahun ya ini tadi teman-teman hanya bisa memperoleh cuti karena alasan penting. Dimana dalam bagian ketujuh ini pasal 328 dijelaskan bahwa yang berhak untuk memperoleh cuti karena alasan penting itu ada yang pertama itu ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, ataupun menantu sakit keras atau bahkan meninggal dunia. Ya, sekali lagi ini keluarga inti meninggal dunia. Selanjutnya yang kedua, salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada poin A, ya, poin A nanti saya ini meninggal dunia ya, jadi salah satu dari yang disebutkan keluarga ini tadi ada yang meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan yang terakhir ini adalah melangsungkan perkawinan. Nah, kita mengambil di poin yang ke C, melangsungkan perkawinan ya. Jadi saat itu saya karena masih baru ya, saya masih bingung. Jadi saya searching ya di Google waktu itu tentang aturan-aturan tentang pernikahan seperti itu untuk CPNS. Saya belum langsung ke bagian kepegawaian ya. Jadi saya searching dulu, dan di situ saya baca ada yang pernah sharing ternyata bisa seperti itu. Dan akhirnya saat itu saya mengurus surat cuti ke dinas yang mengurusi kepegawaian, di mana saat itu saya mengajukan cuti kurang lebih 7 hari ya, karena memang dekat dengan kantor rumah saya dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk acara karena hanya tinggal resepsi saja.
Jadi saya mengajukan cuti 7 hari. Dan untuk lamanya ini teman-teman perlu diketahui bahwa ini tergantung dengan pimpinan masing-masing ya, kebijaksanaannya masing-masing. Kalau di tempat saya kemarin itu dibebaskan tergantung kepala dinas saya ACC-nya berapa hari seperti itu. Karena memang tidak terlalu urgent waktunya ya, karena rumah memang dekat dengan kantor, jadi saya mengambil cuti selama 7 hari atau 5 hari kerja, mohon maaf ya, 5 hari kerja atau seminggu maksud saya tadi. Jadi saya mengajukan dari Senin sampai dengan Jumat dan di ACC oleh kepala dinas, dan akhirnya saya masukkan ke pegawai dan ACC juga oleh dinas yang mengurusi tentang PNS atau tentang cuti seperti itu. Ya, itu sekali lagi teman-teman yang sudah punya rencana mungkin jauh sebelum pengumuman PNS yang akan menikah boleh-boleh saja, dan mungkin juga melihat dengan kondisi dinas teman-teman semuanya, apakah sedang sibuk-sibuknya di dinasnya masing-masing atau di unit kerja masing-masing atau tidak. Mungkin waktu lama atau tidaknya itu tergantung itu. Kalau saya waktu itu di bulan Juni itu pertengahan tahun ini sebenarnya sudah mulai banyak kegiatan, namun masih tolerir karena masih ada teman-teman saya yang lain di bidang yang sama, jadi masih bisa menghandle pekerjaan yang ditinggalkan seperti itu. Dan tapi perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, ketika teman-teman rencana tanggal menikahnya itu berbarengan dengan latsar, itu sebaiknya konsultasi terlebih dahulu, karena apalagi latsarnya hanya satu gelombang misalnya, jadi tidak bisa ditukar gitu. Nah itu mungkin dengan berat hati teman-teman harus mengundur pernikahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya latsarnya ada beberapa gelombang di instansi yang sama, misalnya saya dulu satu Pemkab misalnya ada berapa gelombang gitu ya, mungkin teman-teman bisa nego atau pindah gelombangnya gitu ya. Jadi kalau yang hanya satu gelombang mungkin tidak bisa untuk pindah, dan mungkin hal terburuknya adalah mengundurkan atau menunda pernikahannya seperti itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya memang belum ada jadwal latsar, karena baru 3 bulan itu saya latsar sekitar bulan September dan saya menikah di bulan 6 seperti itu, di bulan Juni. Ya bulan Juni, dan saya mengadakan resepsi itu bulan Juli. Jadi saya izin di bulan Juli atau cutinya itu. Ya, sekali lagi teman-teman juga harus update informasi terkait pelaksanaan latsar ya, karena latsar ini jadwalnya sangat susah karena padat kali, banyak daerah yang mengadakan latsar, jadi mungkin jadwalnya sudah ditentukan dan biasanya susah untuk dirubah atau digeser-geser seperti itu ya. Itu sekali lagi teman-teman semuanya, ini saya hanya berbagi pengalaman bahwa saya dulu mengadakan pernikahan itu dengan cuti karena alasan penting, dan alhamdulillah saya mendapatkan 5 hari kerja atau kurang lebih 1 minggu seperti itu untuk izinnya. Tapi ini tergantung sekali lagi dengan kondisi di instansi atau unit kerjanya teman-teman semuanya. Ketika memang padat itu mungkin waktunya bisa berbeda dengan yang lain itu. Bahkan ada teman saya ini di awal tahun menikah ya. Biasanya awal tahun itu belum sibuk kegiatan, kalau di kami itu di dinas itu masih proses mungkin lebih ke persiapan. Jadi ada yang mendapatkan izin 2 minggu. Ya, waktu itu teman saya menikah cuti alasan penting selama 2 minggu ya, itu diperbolehkan. Dan untuk cuti-cuti yang lain itu teman-teman belum bisa mendapatkan karena masa kerjanya minimal adalah 1 tahun, seperti cuti tahunan, cuti besar, dan cuti-cuti yang lain. Tapi untuk cuti bersama seperti Idul Fitri teman-teman semuanya tetap mendapatkan itu. Mungkin itu teman-teman semuanya untuk video untuk materi atau pembahasan kita tentang cuti menikah untuk CPNS. Semoga ini menjawab teman-teman semuanya yang sudah mempersiapkan pernikahan dan mungkin sudah tidak bisa ditunda lagi karena memang sudah jauh-jauh hari ya. Apalagi ini adalah masih masa pandemi atau masa corona, di mana agak sedikit banyak peraturan tambahan untuk melaksanakan pernikahan. Jadi silahkan untuk dilanjutkan selama proses untuk pengajuan cutinya nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang jelas tidak ada larangan untuk mengadakan pernikahan selama menjadi CPNS. Begitu teman-teman semuanya.
Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.